Ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika lanjutannya. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai diagram batang daun. Diagram batang daun, ya. Nah, buatlah diagram batang daun dari nilai siswa kelas 12 IPA berikut. Jadi data-data yang diberikan ini sudah berurut 43, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 52, 53, 54. Jadi dia berurut semua sampai 98. Tidak ada yang tidak berurut. Oke. Jadi untuk membuat diagram batang daun, maka kita hanya perlu membuat tabel seperti ini. Oke. Jadi nilai matematika, batangnya ini adalah puluhannya 4. 43, daunnya itu adalah satuannya. Kalau 43 ada 2, berarti satuannya saya tulis 2 kali. 44 ada 1 kali. 45 1 kali. 47 1 kali. 48 1 kali. Untuk 5, puluhannya 5, berarti ada 51, 52, 52, 53, 54, 56. Jadi 51, 52, 52, 53, 54, 56. Jadi yang bagian depan sini adalah puluhannya. Yang bagian belakang sini adalah satuannya. Oke. Jadi kalau 6, 61, 63, 63, 64, 64, 65, 68, 68, 69, 69. 61, 63, 63, 64, 64, 65, 68, 68, 69. 7. Ini ada 70 sampai 78. Jadi ini 70, 72. Ada kan? 72-nya ada 3. 72, 72, 72. 73-nya ada 2. Berarti ini 73, 73. 74-nya 1, 74. 75 1, 75. 76, 77, 78-nya ada 2. Oke? 80-an. 82 ada 1, 83 1, 84 1, 85 ada 2, 86 ada 2, 87 ada 3, 88 1, 89 1. Oke. Nah, 90. 90. 1, 91 ada 1, 92 ada 1, 94 ada 3, 1, 2, 3, 95, 96, 98. Oke. Jadi untuk diagram batang daun seperti bentuknya ini ya. Nah, selanjutnya. Buatlah diagram batang daun untuk nilai ulang siswa pria dan siswa wanita berikut. Ini siswa pria, ini siswa wanita. Berarti kita buat seperti ini. Di sebelah sini siswa pria, siswa wanita. Jadi kita kasih keterangan ya. Siswa pria, siswa wanita. Nilai ulangan, batang, daun. Oke. Jadi ini 60, 61 untuk pria. Toh, untuk wanita 60, 66, 67, 68. Sudah itu untuk pria 74, 75-nya ada 3. 75, 75, 75. 76-nya ada 2. 76, 76. 77 ada 1. Sedangkan untuk wanita mulai 70 ya. 70, 76. Oke, 1, 77 ada 1. 78 ada 2. 79 ada 1. 8. 80, 81, 82, 83, 86. 80, 81, 82, 83, 86. Untuk wanita 80, 81 ada 2, 80, 81 ada 2. Sudah itu 82, 86, 88. Untuk 9 di sini 90 dan 97 untuk pria, 90, 97 untuk wanita, 90, 92, 96, 98. Oke, itu diagram batang daun. Nah, berikutnya histogram dan poligon. Gambarlah histogram dan poligon data berikut. Jadi ini intervalnya 40 sampai 44 ya. Jadi saya buatkan dulu kertas berpetaknya, buat sumbu XY
40 sampai 44 ada berapa? Ada 3 ya. Maka saya buat batang histogramnya begini. 45 sampai sudah itu untuk poligonnya. Poligon saya tarik garis. Oke. 45 sampai 49 batasnya ada 5 datanya. Saya buat batang histogram. Jadi ingat ya, histogramnya itu berdempek ya. Kalau poligon itu kita mulai dari 0 ya di sini. Nah, kita sambung, kita ambil tengah-tengahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengah ke tengah-tengah sini. Nah, berikutnya 50 sampai 54. Batang histogramnya sampai 8. Oke. Nah, tarik poligonnya. Nah, sudah itu 55 sampai 59. Itu banyaknya ada 10. Tarik batang histogramnya. Sudah itu tarik garis poligonnya. Nah, jadi di tengahnya yang kita tarik ya. Sudah itu 60 sampai 64. Banyaknya ada 12. Saya tarik, saya buatkan batang histogramnya. Nah, tarik poligonnya. Nah, sudah itu 65 sampai 69. Batang histogramnya 7. Oke. Tarik 7. Nah, kita tarik poligon. Nah, sudah itu 70 sampai 74. Batang histogram setinggi 5. Nah, kita tarik poligon. Nah, ini poligon. Jadi yang mirip diagram batang itu namanya histogram. Oke. Nah, tapi ini kan semua berdempek-dempek ya. Tidak ada anunya. Yang mirip diagram garis itu adalah poligon. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bentuk histogram. Sama bentuknya, tapi biasa di dalam penulisan X-nya di diagram itu berbeda-beda ya. Nah, kita lihat dengan data yang sama. Untuk nomor 4 datanya sama. Nah, jadi bentuk histogramnya kan begini. Nah, tapi sambil ini titik tengahnya. Titik tengah ini 42. 42 didapat dari 40 tambah 44 bagi 2. 40 tambah 44 bagi 2 dapat 42. Nah, kalau di diagram sebelumnya, di sini saya tulis 40 sampai 44. Biasanya ada histogram yang menulis 42. Oke, itu berarti sudah titik tengahnya. Oke, nah, menulis 42, 47, 52, 57 sesuai dengan titik tengahnya. Jadi ingat, ketika kita mendapatkan melihat histogram berbentuk seperti ini, berarti ini adalah titik tengahnya. Oke, 62, 67, 72. Nah, selain itu biasanya, selain ini 2, biasanya di histogram itu ditulis adalah tepi bawahnya, tepi bawah atau tepi atasnya. Jadi tepi bawahnya itu berarti antaranya ya. 40 tambah 45 bagi 2. Toh? Nah, kita lihat. Dengan soal yang sama dan histogram yang sama, saya hanya memperlihatkan bahwa biasanya ditulis tepi bawah. 40 tepi bawahnya 39,5. 45 tepi bawahnya 44,5. Berarti 44 sampai tambah 45 bagi 2. Oke. Berarti dia ditulis dari pas di garis sini. 39,5. Ini 44,5. Ini 49,5. Jadi ingat, penulisan apabila pas di garis perbatasan histogram itu adalah tepi bawahnya. Oke? Dan interval itu kita dapatkan dari sini 44,5 kurang 39,5. Itu 5. Berarti intervalnya ini 5. Jadi sudah itu 54,5, 59,5, 64,5, 69,5. Nah, sesudahnya ini ada namanya 74,5. Jadi di histogram biasanya di soal ataupun biasanya di soal itu dituliskan batasnya 40 sampai 44. Biasa juga dituliskan titik tengahnya, berarti dia berada di tengah. Biasa juga dituliskan tepi bawahnya. Jadi harus diperhatikan ketika diberikan soal dalam bentuk histogram, berarti itu yang harus kita perhatikan. Nah, soal yang diberikan itu apakah batas intervalnya, atau tepi bawahnya, atau titik tengahnya. Oke, nah, oke, kita lanjut.
kita akan masuk pada OGIF. Oke. Jadi ini datanya semua sama ya. Gambarlah OGIF positif. Ini datanya sama semua. Ketika menggambar OGIF, kita harus tahu mengenai tepi bawahnya. Jadi, saya mengambil ini, tepi bawah. Oke. Nah, ya seperti tadi. Nah, ini frekuensi kumulatif. FK itu frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ditanya, ada berapa data yang kurang dari 39,5? Tidak ada. Kenapa? Karena data terkecil 40. Tidak ada yang lebih kecil daripada 39,5. Berarti dia itu 0. Kalau ditanya ada berapa data yang lebih kecil dari 44,5? Ini 45, ini 44. Berarti yang ada cuma ada 3 data. Karena lebih kecil dari 44,5. Kalau lebih kecil dari 49,5, berarti lebih kecil dari 50 ini. Berarti 49 masih masuk. Berarti ada 5 tambah 3, 8. Kalau lebih kecil dari 54,5, berarti ini masuk semua. 3 tambah 5 tambah 8, 16. Kalau lebih kecil dari 59,5, berarti 59 masuk. Iya kan? Berarti 10 tambah 8 tambah 5 tambah 3, 26. Kalau lebih kecil dari 64,5, berarti 64 termasuk. Berarti 12 tambah 10 tambah 8 tambah 5 tambah 3, itu 38. Kalau lebih kecil dari 69,5, berarti 69 masuk. Berarti ini ditambah semua. Jawabannya 45. Apabila lebih kecil dari 74,5, berarti masuk semua ini datanya. Kan data terbesar cuma 74. Sedangkan yang diminta lebih kecil dari 74,5. Ini adalah intervalnya, beda 5 ya. Beda 5. Karena data yang ada itu interval 5. Maka tepi bawahnya juga itu berbeda 5. Jadi kita buat diagram atau OGIF positifnya. Oke. Nah, kita memberi titik 39,545 sesuai yang ada di sini ya. Jadi ini adalah tepi bawahnya ya. Tepi bawah sudah itu ini adalah frekuensinya. Jadi saya ambil per 3 kotak itu 10. Nah, baru untuk 39,50 ya, 44,53, 49,58, 54,516, 59,526, 64,538, 69,545, 74,550. Nah, jadi saya gambarkan OGIF-nya, kita dapat OGIF-nya ini. Kenapa ini dikatakan OGIF positif? Karena dia makin ke kanan, makin besar. Toh? Atau kita lihat bentuknya makin lama makin naik ke atas. Nah, ini namanya OGIF positif. Kalau OGIF positif itu frekuensi kumulatif kurang dari, berarti untuk OGIF negatif frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau ditanya, banyaknya data yang lebih dari 39,5, nah ini yang paling kecil 40. Berarti yang lebih besar dari 39,5 berarti semua data ini. Ada berapa data ini? Ada 50. Kalau yang lebih besar dari 44,5, 45 tidak, 45 masuk, 44 tidak. Kita jumlahkan semua ini. Ya, 3 tidak masuk, berarti 47. Kalau lebih besar dari 49,5, berarti ini tidak masuk. Karena ini 49, sedangkan yang diinginkan lebih besar dari 49,5. Berarti mulai 8 tambah 10 tambah 12 tambah 7 tambah 5. Nah, demikian pula seterusnya. Lebih besar dari 54,5 berarti mulai 10 tambah 12 tambah 7 tambah 5 itu 34. Ya. Lebih besar dari 59,5 berarti dia makin sedikit data. Berarti ada 24. Lebih besar dari 64,5 ada 12 data. Lebih besar dari 69,5 ada 5 data. Lebih besar dari 74,5 tidak ada.
Kenapa? Karena data yang terbesar itu 74. Oke? Nah, kita lihat gambarnya. Kita gambar tepi bawahnya, kita ada gambar frekuensinya. Oke, ini tepi bawahnya. Nah, ini frekuensinya. Berarti kita mulai, kalau 74,5 itu 0. Ya, saya mulai dari sini ya. 69,55. Oke. Ya, seperti tadi kita memasang titiknya. Oke, ya. Nah, setelah itu kita tarik, kita hubungkan semua titik-titik yang ada, maka kita dapatkan ogifnya makin lama makin kecil. Ogifnya dari kiri ke kanan makin menurun. Karena dia makin menurun dari kiri ke kanan, maka ini namanya ogif negatif. Ya. Kalau yang tadi itu ogif positif karena dia makin lama makin bertambah. Selanjutnya kita lihat, kita akan masuk ke diagram kotak garis. Ya. Nah, diagram kotak garis. Diberikan data 233 44 5555 10. Jadi gambarlah diagram kotak garis dari ini dan tentukan pencilannya. Nah, berarti untuk membuat diagram kotak garis yang kita butuhkan itu adalah kuartil. Kuartil 1, 2, 3. Kuartil kita sudah pelajari ya. Setelah itu, setelah kita dapat kuartil, kita harus mencari namanya langka. Langka itu 3/2 dikali hamparan. Hamparan itu Q3 kurang Q1. Nah, berarti saya dapat langkanya adalah 3. Setelah dapat langka, kita cari pagar dalam. Pagar dalam itu kuartil pertama kurang langka. Kuartil pertama 3, langka 3, maka kuartil pagar dalamnya 0. Setelah dapat pagar dalam, kita cari namanya pagar luar. Kuartil ketiga tambah langka. Maka pagar luarnya itu 8. Oke? Nah, kalau sudah, kita mau mulai menggambar. Nah, saya pasang titik-titiknya dulu ya. Ya, mulai 0. 0 itu adalah pagar dalam. Yang ini yang terkecil ya, data yang kita punya ini yang terkecil, pagar dalamnya. Sudah itu ada namanya data minimum. Nah, data minimum itu X-min ya. Nah, sudah itu ada Q1. Ada Q2. Ada Q3. Ada apa yang dulu kita dapatkan pagar luar dulu. Ya. Sudah itu data maksimum. Nah, dari data yang di sini sampai ke kuartil itu kita menggunakan garis. Untuk kuartil itu kita menggunakan kotak. Nah, oleh sebab itu namanya ini adalah diagram kotak garis. Karena kita hanya menggunakan kotak dan garis. Nah, berarti batas antara kuartil itu kita menggunakan kotak. Di luar kuartil itu kita menggunakan garis. Oke? Nah, pencilannya. Pencilang itu berada di luar pagar. Di luar pagar. Apakah sebelum pagar dalam atau setelah pagar luar. Berarti ini pencilannya itu ada. Itu X maksimumnya. Berarti pencilannya adalah 10. Jadi pencilang itu berada di luar pagar. Sebelum pagar dalam atau setelah pagar luar. Oke? Nah, demikian apa yang saya sudah sampaikan melalui video pembelajaran ini. Apabila ada yang masih kurang dimengerti, boleh menghubungi saya di nomor WA ini. Dan saya berharap bahwa video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih.